Aduh, ini kacau banget guys. Jadi ada DPR yang membela diri soal protes yang dilayangkan oleh Malaysia dan Singapura karena asap kebakaran dari Kalimantan itu bertiup ke arah mereka gitu ya. Nah, terus DPR ini bilang bahwa oh ya kalian jangan cuman protes, ikut dong pencegahan ya. Kalian kan juga buka sawit di Indonesia. Kalimantan terbakar, Indonesia terbakar, dan Malaysia pun terbakar. Bukan sebab api sampai sini, sebab asap dia dah masuk bilik anak kau. 38,000 hektar jadi abu. Kau nak tahu besar mana? Saya seluruh Kuala Lumpur habis terbakar. KLCC, Bukit Bintang, Ceras, Wangsa Maju, Rentong. Gak habis pikir gua, lagi ada kebakaran hampir di seluruh Kalimantan. Terus gua dapet info begini, di Malaysia diliburin karena mereka punya otak. Di Indonesia anak-anak sekolah gak diliburin. Buku kaki nenek sihir. Itu yang di dalam badannya anak-anak kecil itu tuh paru-paru, bukan air purifier. Tak boleh mereka ngirup gitu. Asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia Tadi nih, seperti apa? Sarawak ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana gitu. Tapi suka bolak-balik gitu. Sama aja dongoknya, ya ampun Tuhan. Jumhur, setidaknya lu minta maaf dulu ke negara tetangga. Malah bilang anginnya kebetulan ke arah sana, terus bolak-balik. Goblok lu semua. Yang jadi masalah kan bukan angin. Hey, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. I know, walaupun mungkin ada beberapa dari kalian agak kurang sehat dikarenakan asap atau jerbu akibat kebakaran yang ada di Indonesia. Dan ya lebih tepatnya ada di Pulau Kalimantan, guys ya. Nah, seperti yang tertera dari layar kalian masing-masing, guys. Ya, asap atau jerbu dari kebakaran di Kalimantan sampai ke Malaysia. Akhirnya, guys, ada mungkin sekarang lebih dari 500 sekolah harus ditutup sementara, geng. Aduh, ya Allah. Ya, akhirnya dampaknya ini, geng, sekolah-sekolah yang ada di Sarawak ya, terutama di Sarawak ini sementara pada hari Jumat kemarin di tarikh 21 guys Agustus 2026 karena kualitas udara memburuk dan dinilai membahayakan kesehatan para siswa maupun tenaga pendidik ya, akhirnya ditutup, geng ya, untuk sementara waktu. Dan kondisi terparah tercatat di Serian yang berada tidak jauh dari perbatasan Indonesia Malaysia, dan berdasarkan data dari APIMS yang dipantau pukul 6 ya waktu setempat, dan inilah, geng, yang terjadi ya, masuk kategori yang tidak sehat, guys. Dan sejumlah wilayah lain juga mengalami kualitas udara buruk, seperti ada di Serian, ada Sri Aman, Kuching, ada di Semarahan, ada di Sarikei, Sibu, Bintulu, dan terakhir ada Kapit. Video ini diupload 1 hari yang lalu, mungkin sekarang masih tambah lagi kok ya, tak pasti juga. Tapi yang jelas lebih dari 500 sekolah ditutup di Malaysia, geng ya. Aduh, ya Allah, guys, ini aku sebagai orang Indonesia, aku mohon maaf lagi ya. Dengar-dengar juga mungkin sudah sampai tembus ke Semenanjung Kot ya, jerbu itu. Tak pasti juga, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng ya, potongan-potongan video-video klip yang saya temukan dekat TikTok, geng. Tapi ya biasanya, geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee, guys. Barangkali kawan-kawan mungkin berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga, geng ya. Selalunya begitu, guys. Kalau tak silap beberapa tahun yang lalu juga seperti itu kan. Jadi asap kebakaran, jerbu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini sampai ke Malaysia. Kalau tak silap beberapa tahun yang lalu juga pernah, geng ya. Aduh. Dan akhirnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan mulai menjadi perhatian lintas negara, geng ya.
Asap dari titik kebakaran di Kalimantan Barat terpantau bergerak menuju Sarawak, Malaysia, dan kondisi ini membuat potensi asap lintas batas kembali menjadi perhatian negara-negara jiran atau tetangga yang ada di kawasan Borneo. Gak habis pikir gue, lagi ada kebakaran hampir di seluruh Kalimantan. Terus gue dapet info begini, di Malaysia diliburin karena mereka punya otak. Di Indonesia anak-anak sekolah gak diliburin. Kuku kaki nenek sihir. Itu yang di dalam badannya anak-anak kecil itu tuh paru-paru, bukan air purifier. Tak boleh mereka ngirup gitu. Terus habis itu gue lagi nyari-nyari info lagi untuk biar bisa bantu. Terus gue dapet video ini. Selamat pagi, pengikut Jawa Pos Kalteng. Masih sempat-sempatnya razia pajak ketika dalam kondisi seperti ini. Ini di Jalan Garuda Palangkaraya dilaksanakan razia kendaraan untuk para pengendara yang tidak membayar pajak. Astagfirullah. Jangan-jangan nih guys, jangan-jangan ketika dalam kondisi kebakaran ini MBG tetap jalan nih geng. Hah? Siapa yang mau makan? Aduh. Gila. Ada titik kebakaran makin banyak, ada asap pekat. Fokusnya malah bikin razia untuk ya sakit. Dia malah operasi gabungan bikin razia untuk orang-orang yang belum bayar pajak kendaraan. Walaupun di situ mereka juga bagiin masker sih. Di kepala gue tuh itu kayak lu beli mobil, pas lu baru masuk tiba-tiba mesinnya meledak, dar, AC hancur, mesin hancur, pintu mental, bang, kaca pecah, sang, ban meledak, bar. Terus salesnya tetap, mana duitnya, lunasin, mana duitnya, mana duit mobilnya, mana bayar, bentar. Ini ada kertas. Buat apa kertasnya? Ini gini-gini biar nggak panas di mobil. Gue apa nggak tahu mesti ngomong apa. Coba pertanyaan gue. Pak, Bu, otak punya? Apa udah di restoran Padang? Hati punya? Apa hatinya udah dicopot terus ditaruh di spanduk? Hati-hati kalau menyeberang. Itulah dia guys, salah satu video dari konten kreator yang ada di Indonesia. 108 sekolah Malaysia sekarang udah tambah bang. Tidak 108 sekolah ya, 500 lebih sekarang ya. Ditutup sebab asap Karhutla Kalimantan. Indonesia malah tetap masuk. Nah ini agak konyol geng ya. Aduh. Oke, kita lanjut lagi guys. Karhutla di Indonesia mulai bikin Malaysia dan Singapura was-was. Pada Jumat 21 Agustus, dari 68 stasiun pemantauan kualitas udara di Malaysia, hanya 3 yang mencatat kategori baik, sementara 8 stasiun masuk kategori tidak sehat dan 1 lainnya sangat tidak sehat. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengatakan, sebagian besar titik panas yang terpantau saat ini berada di Kalimantan dan Sumatera. Kondisi ini dikhawatirkan memunculkan kabut asap lintas batas yang berdampak ke Malaysia. Salah satu daerah yang terdampak adalah negara bagian Sarawak. Pada Jumat 21 Agustus, sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara agar siswa dan tenaga pendidik tidak terpapar udara yang tidak sehat. Singapura juga mulai waspada. Badan Meteorologi Singapura pada 17 Agustus telah mendeteksi titik panas di Sumatera bagian selatan dan tengah serta Kalimantan. Badan Lingkungan Hidup Nasional terus memantau kondisi ini. Jika indeks standar polutan 24 jam di Singapura mencapai tingkat tidak sehat, badan tersebut akan mengeluarkan imbauan harian terkait kabut asap. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut penanganan karhutla di Kalimantan menjadi prioritas pemerintah. Kementerian Kehutanan juga menyatakan pengendalian karhutla tetap dilakukan melalui pemantauan hotspot, patroli terpadu, verifikasi lapangan, pemadaman darat dan udara. Ya, itulah ya salah satu berita yang ada di Kompas TV guys ya. Oke, kita coba untuk melihat sedikit ya komentar-komentar dari netizen guys ya. Penyebabnya apa sih weh? Kemarau, mudah kebakaran, yaitu salah satu penyebabnya ya. Tapi ada lagi guys penyebab yang paling parah ya. Kalian boleh cari-cari nih geng ya. Gak ada buka lahan itu. Lihat aja 2 tahun lagi pasti jadi sawit. Bukan saya ngomong ya. Ini komen ini geng ya. Ini nih asap karhutla Indonesia sampai Malaysia. Menteri Jumhur kebetulan anginnya mengarah ke sana. Gak gitu pak. Solusinya itu gimana pak? Solusi
jalan keluarnya itu gimana, Pak? Oi, Pak. Aduh, Pak, ini asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Sarawak ya. Ya kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi suka bolak-balik gitu. Woi angin, jangan kesana balik. Kasihan kan negara tetangga kita. hanya seperti itu jawabannya. Maksudnya solusinya itu gimana, Pak? Solusinya apa? Penyebabnya apa? Kronologinya seperti apa? Ini hanya omong kosong ini. Apa ini ya? Satu pulau dengan Malaysia, bahkan dengan Brunei guys ya. Tapi kebakaran hutan di Kalimantan hanya terjadi di wilayah Indonesia. Nah, akhirnya kan para netizen itu berspekulasi. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan sawit? Atau bagaimana guys ya? Aduh, saya sendiri sebagai warga Indonesia geng, aku minta maaf lagi kepada warga Malaysia. Karena pemerintah kami itu agak-agak kurang bergerak cepat lagi ya dalam menangani hal seperti ini. Dan kalau tak silap beberapa tahun yang lalu tuh juga kejadian seperti ini, geng ya. Asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia tadi nih. seperti apa? Sarawak ya. Kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi suka bolak-balik gitu. Sama aja dongoknya, ya ampun Tuhan. Jumhur, setidaknya lu minta maaf dulu ke negara tetangga. Malah bilang anginnya kebetulan ke arah sana, terus bolak-balik. Goblok lu semua. Yang jadi masalah kan bukan angin, tapi kenapa hutan itu bisa kebakar? Bego amat ini menteri. Ampun. Apa lo? Bolak-balik jawaban apa itu? Jawaban apa itu guys ya? Astagfirullah. Setidaknya ya minta maaf lah ya kepada negara tetangga Brunei, Malaysia, Sarawak kan yang paling terdampak ini. Dan saya dengar juga menurut informasi ini udah mulai menuju ke Kuala Lumpur nih guys, ke Semenanjung ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke. Kita lanjut lagi guys. Kalimantan terbakar, Indonesia terbakar, dan Malaysia pun terbakar. Bukan sebab api sampai sini, sebab asap dia dah masuk bilik anak kau. 38,000 hektar jadi abu. Kau nak tahu besar mana? Saiz seluruh Kuala Lumpur habis terbakar. KLCC, Bukit Bintang, Ceras, Wangsa Maju, Rentong. Lepas tu tambah separuh lagi, itu baru satu wilayah. Kalimantan ada 5. 2 lagi tengah menyala sekarang. Barat 560 titik api, tengah 767, dan barat tu sempadan dia terus dengan Kuching. Dari sana ke bilik kau, asap ambil masa berapa lama? 1 hingga 3 hari asap tu sampai Semenanjung. Dia orang bakar hari Isnin, kau hirup hari Khamis. Kalimantan 1079 titik api, kita kosong. Kita tak bakar, tapi kita yang sesak nafas. Dan Sarawak dah kena. Pagar sekolah berkunci, Kuching serian bau samarahan. Budak berdiri depan pagar tak boleh masuk. Makcik tepi jalan tu tengah sedut inhaler. Satu negeri berhenti hidup sebab api negara orang. Kau kat KL rasa selamat. Dan minggu ni Kuching pecah rekod dunia. Nombor 1 paling tercemar di dunia. Atas Delhi, atas Kolkata, Kuching, bandar kita, 8 kawasan Sarawak merah serentak. Mesti ada yang cakap Indonesia dah buat apa-apa lah kan? Dah 12,000 orang, helikopter, pesawat hujan tiruan, berbaris, kamera, konfeti, gempak. Tapi kawasan sebesar KL terbakar, berapa syarikat kena dakwa? 1 kes untuk setiap 6,000 padang bola. Habis tu siapa yang kena tangkap? 20 orang. Tengok muka dia orang pekebun. Orang tak ada duit sewa jentera. Jadi bakar je lah jalan pintasnya. 20 ditangkap. Dihukum kosong. Syarikat besar pula, kerajaan cakap 42 syarikat ditindak. Diambil tindakan macam mana? 13 dapat surat, 14 dapat teguran, 15 dipantau, surat, teguran, pantau. Sementara kawasan sebesar KL jadi abu. Dan ni soalan yang paling penting, kenapa 12,000 orang pun tak padam-padam? Sebab yang terbakar tu bukan pokok. Tengok bawah kaki aku, gambut, tanah yang boleh terbakar. Dan api ni dia tak duduk atas, dia merayap bawah tanah. Helikopter curah air sampai 10 cm je. Api dia kat bawah tu tengah gelap. Pagi esok dia naik balik, tapi gambut basah tak boleh terbakar. Jadi siapa keringkan dia? Zaman Soeharto, iaitu kerajaan sendiri yang buat. Korek kanal merentas 1,000,000 hektar gambut. Nak buat sawah gergasi, projek gagal, kanal tinggal, air keluar, tanah kering 30 tahun, satu kanal pun tak ditutup. Dan penawarnya dah lama ada, 40 cm. Air turun bawah tu, api melonjak. Naikkan balik, risiko turun 30%. Tutup kanal biar tanah basah balik. Tu je. Mereka tahu, dah lama tahu, tak buat. Kenapa? Sebab tutup kanal tu mahal, lambat, dan tak masuk TV. Helikopter curah air masuk berita tiap
malam. Orang tepuk, rawat simptom, punca biar, dan yang paling teruk kena bukan kita pun. Rakyat dia orang sendiri kena paling teruk. 400,000 kes jangkitan pernafasan seminggu, beratur depan klinik tengah malam, sekolah tutup, flight tak boleh mendarat, anak dia orang pun sesak nafas, tetap tak ubah. Jadi faham ni, ini bukan tak buat apa-apa, ini buat yang paling murah dan paling nampak. Tangkap pekebun biar syarikat, simbah air biar kanal. 30 tahun, musim ke-30, persembahan yang sama, dan selagi macam ni. Selagi kanal tak ditutup, tiap tahun, hektar baru, asap sama. Singapura dah ada akta sejak 2014. Syarikat bakar kena dakwa, Malaysia tak ada. Komen, Malaysia patut ada tak? Aduh, jadi sekali lagi buat kawan-kawan yang di luar sana, Sarawak, Sabah terdampak kot. Aku tak pasti boleh komen ya kawan-kawan dari Sabah, Sarawak, Malaysia lah geng ya. Ya kami minta maaf ya. Doakan semoga ada hujan buat Indonesia. Hujan merata-rata guys ya. Di Sarawak, Kalimantan, di Kuala Lumpur geng, semoga ada hujan ya, karena sekarang tengah kemarau guys ya. Ini udah parah banget sih. Jadi Malaysia sampai menutup 108 sekolah di wilayah Serian Sarawak gara-gara kabut asap karhutla yang terbang dari Kalimantan. Keputusan itu berlaku sejak 12 Agustus setelah indeks polusi udara Serian menembus 202 dan TBD 212 alias kategori sangat tidak sehat. Sementara di Kalimantan sendiri yang jadi sumber asapnya, sebagian besar sekolah justru masih belajar tatap muka seperti biasa. Tunggu, jadi negara tetangga yang cuma karena kirimannya malah lebih dulu meliburkan anak-anaknya. Karena Sarawak punya aturan otomatis. Begitu indeks polusi menyentuh 200, sekolah, TK sampai tempat penitipan anak langsung ditutup dan murid belajar dari rumah aja. Gak pakai rapat panjang dan angka yang memutuskan. Kalau di kita penyesuaiannya sebatas apa? Beberapa daerah mulai bergerak. Jadi Pontianak meliburkan sekolah dan Banjarbaru menggeser jam masuk ke jam 9 pagi. Mulai Kamis kemarin. Tapi selebihnya, anak-anak di Kalimantan tetap berangkat menembus kabut loh. Yang sama yang bikin negara sebelah justru menutup 108 sekolah. Gimana menurut kamu soal hal ini? Itu guys ya, kasihan juga lah kalau seperti itu kan. Ini ada komentar yang cukup tidak bertanggung jawab dan agak-agak bodoh guys ya. Yang kebakaran siapa, yang sekolahnya libur siapa? Ini bodoh betul guys. Ya kan? Libur karena kerajaan Malaysia mementingkan kesehatan warganya. Itu. Nah ini apa ini? IQ tetap terjaga, tidak seperti Konoha, IQ-nya rendah walaupun maksa sekolah di tengah ancaman pencemaran udara. Silap-silap nih, MBG tetap jalan nih geng. Demi sawit, pemerintah Indonesia tega mengorbankan warganya. Aduh. Bang, satu terakhir yang soal masuk ke karhutla sendiri. Ini kan dampaknya bukan internal di Indonesia aja warga setempat, tapi juga negara jiran penduduknya baik di Singapura dan Malaysia. Ini beberapa di antara mereka yang ramai-ramai komplain di sosial media langsung men-tag kementerian terkait. Tanggapannya seperti apa, Bang? Ya, saya kira ya, kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Jangan memprotes, tapi ikut dong pencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang. Nah, jadi jangan asal protes loh. Nah, itu kira-kira. Justru menurut kita, ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini gitu. Nah, ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga punya peran di situ. Jawaban macam apa ini? Nah ini komentar-komentar netizen geng ya. Maaf Mali, untuk kali ini hujat aja ini, pemerintah Indo nggak apa-apa. Kebakaran di Indonesia, mengaku kelemahan sendiri bukan, salahkan negara jiran iya. Ya Allah bang. Sama-sama diselimuti kabut asap karhutla. Malaysia pilih tutup sekolah, meanwhile Indonesia tetap masuk. Gila betul geng. Kalau Malaysia kan udah jelas lebih memikirkan nasib anak-anak sekolah nih. Ini apa ini? Hah? Astagfirullah. Sama-sama diselimuti kabut asap, Malaysia pilih tutup sekolah, Indonesia tetap masuk. Di Sarawak, Malaysia indeks pencemaran udara tembus di atas 200 alias sangat tidak sehat. Pemerintah sana langsung ambil langkah radikal, melockdown total sekolah selama 2 hari dan mengalihkan siswa untuk full belajar online dari rumah. Tapi pemandangan ironis justru terjadi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Karena kabut asap dinilai hanya pekat di pagi hari, Dinas Pendidikan tidak meliburkan sekolah, melainkan cuma mengundur jam masuk siswa jadi jam 9 pagi. Parahnya lagi, kebijakan ini cuma berlaku untuk siswa, sementara para guru dan staf tetap diwajibkan datang pagi menembus racun asap kebakaran hutan dan lahan. Selama di sekolah, kegiatan luar ruangan dilarang keras dan wajib pakai masker. Nasib guru yang dikorbankan atau lockdown sekolah ala Malaysia, mana yang lebih masuk akal? Tulis opinimu dan follow Orang Dalam Update. Gila sih. Menteri Jumhur kebetulan anginnya suka ini yang tadi nih, geng, ya. Yang tadi nih. Titik panas akibat kebakaran hutan sudah memenuhi Kalimantan. Yang jadi pertanyaan gua, kemana Menteri Hutan? Kemana? Kemana tuh Raja Juli Antolol itu tuh kemana? Lagi main domino apa gimana? Lo yang paling bertanggung jawab atas hutan, lo preskon dong ke publik, ngomong apa yang harus dilakukan, mitigasinya lah, bla 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 bla. Lo nongol, malah ngonten sama Superman. Lo tolol banget sih lo jadi menteri, anjing lo babi bangsat. Menteri Lingkungan Hidupnya juga asbun, pakai bilang ya kebetulan angin bolak-balik ke sana. Ya pantat lo no yang bolak-balik, gak Menteri Hutan, gak Menteri Lingkungan Hidup, sama ya, sama aja lo semua, sama-sama dongo. Ya, oke, pray for Kalimantan. Ya Allah, bener-bener kacau negara ini, geng. Menterinya nggak ada yang tanggap, guys. Astagfirullah, mantap bang, ya. Mantap, ini Abang Salim namanya, geng, ya. Ini selalu mengkritik apa yang berlaku di pemerintah Indonesia, geng. Tidur kali bang menterinya, bang. Aduh, ini kacau banget, guys. Jadi ada DPR yang membela diri soal protes yang dilayangkan oleh Malaysia dan Singapura karena asap kebakaran dari Kalimantan itu bertiup ke arah mereka gitu ya. Nah, terus DPR ini bilang bahwa oh ya, kalian jangan cuman protes, ikut dong pencegahan ya. Kalian kan juga buka sawit di Indonesia. Ya, jadi ini statement yang menurut gua sangat-sangat fatal ya, guys. Kenapa ya? Pertama, ini kan wilayahnya Indonesia ya. Tentu saja apapun yang terjadi di Indonesia itu menjadi tanggung jawab Indonesia sendiri untuk menjaga hutannya gitu ya. Terkait itu punya siapa, mau punya Singapura lah, mau punya Malaysia, mau punya negara manapun, tetap saja yang memiliki regulasi itu kan Indonesia ya sebenarnya, karena ini kan wilayah Indonesia. Ya katakanlah itu benar ada lahan dari pengusaha-pengusaha di Singapura atau Malaysia, ya otomatis ini kan karena mereka itu masuk ke wilayah Indonesia, ya mereka harus mentaati hukum yang ada di Indonesia atau peraturan-peraturan. Ya kalau melanggar otomatis ada sanksi yang berat gitu misalnya. Ya tapi kan faktanya Indonesia tidak bisa ya menangkap pelaku-pelaku intelektual yang ada di belakangnya, yang ditangkap itu malah cuman yang pembakar-pembakar yang bayaran gitu ya. Jadi seolah-olah statement dari DPR ini mengatakan Indonesia itu tidak mampu gitu ya untuk melakukan pencegahan-pencegahan. Nah, terus yang kedua ini menjadi polemik lagi ya. Ini jadi pertanyaan lagi, lah berarti kebakaran-kebakaran hutan ini ada hubungannya gitu dengan sawit ya. Seolah-olah pembakaran hutan ini disengaja untuk membuka lahan sawit yang baru. Ya, jadi seolah-olah ini sebenarnya DPR itu semuanya sudah tahu gitu ya siapa aktor dibalik dari kebakaran hutan di Kalimantan. Ya miris ya guys, pernyataan seperti ini dilayangkan oleh DPR ya. Gua pribadi itu orang Kalimantan ya. Gua lahir di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dan gua merasakan hampir setiap tahun itu sebenarnya ada kebakaran, ada asap-asap begini. Cuman kadang intensitasnya itu kecil, kadang-kadang juga asapnya tebal. Jadi ini bukan cerita baru ya sebenarnya, cuman belakangan ini lebih viral lagi ya karena mungkin ini berturut-turut gitu ya, ada bencana seperti di NTT kemarin misalnya gempa bumi, dan ini tiba-tiba ada kebakaran hutan yang lebih masif ya karena mungkin kita sekarang sedang menghadapi El Nino ya, kemarau panjang, jadi asapnya itu lebih tebal karena pembakarannya juga lebih meluas. Ya itu aja sih guys, ya sebenarnya gue cuman menyayangkan aja sih respon negara kok seperti ini ya. Ya itu geng, ya aku pun juga menyayangkan bang, responnya kenapa seperti itu. Betul kata abang ini geng. Jadi sebenarnya kalaulah ini geng, kalaulah pihak Malaysia ikut membantu, pasti akan dibantu ya. Tapi masalahnya ini kan daerah Indonesia kan. Cobalah kalau situasinya dibalik, misal kalau situasinya dibalik, yang ada kebakaran ini di Sarawak, hutan Sarawak atau hutan di Sabah lah geng. Asap jerbunya ini di Indonesia nih yang kena, apa yang akan berlaku?
pasti protes juga. Saya yakinnya pasti akan protes juga. Wah, ini gimana ini asap-asap yang dibuat di Malaysia ini, kita harus kena impactnya, kita kena imbasnya. Pasti begitu guys. Astagfirullahaladzim, ya Allah. So geng, ya macam mana geng, boleh-bolehlah komenlah di kolom komentar. Dan aku harap semoga ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan ya. Karena memang sudah beberapa hari ini tidak turun hujan geng ya. Bahkan di tempat saya pun kering ya, tidak ada hujan. Semoga turun hujan ya, sekurang-kurangnya kebakaran akhirnya boleh berhenti dan asap-asap juga boleh menghilang guys ya. Harapannya sih itu geng ya, kita doa bersama-sama yang baik-baik lah geng ya. Oke guys ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng. Thank you sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada terselip kata-kata baik dari video sampai dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita olah sama-sama, silahkan kirim linknya di Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.